Baik, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan dari Fakta Bicara tadi. Ajeng, pemirsa masih berkaitan dengan informasi hal yang sama mengenai hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik 14 hari jelang Pilpres, tingkat elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo dan Kiai Haji Maruf Amin masih di atas paslon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan terpaut angka sebesar 15,8%. Lembaga survei Indikator Politik Indonesia memprediksi pasangan Joko Widodo dan Kiai Haji Maruf Amin akan memenangkan kontestasi Pilpres 2019 mendatang. Dari hasil survei indikator yang berlangsung dari tanggal 22 hingga 23 Maret yang lalu, elektabilitas Joko Widodo dan Maruf Amin mencapai 55,4 hingga 57,9%, sementara Prabowo Sandi mencapai 37,4 hingga 42,1%. Sedangkan responden yang belum menentukan pilihan sebanyak 7,2%. Indikator Politik Indonesia juga melakukan prediksi kemana arah suara swing voters dan undecided voters yang hasilnya kedua pasangan Capres-Cawapres sama-sama memperoleh tambahan dari kedua kelompok tersebut. Jika ditambahkan dengan prediksi arah suara swing voters dan undecided voters, pasangan Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin akan memperoleh elektabilitas sebesar 57,9%, sementara Prabowo Sandiaga Uno 42,1%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebutkan perebutan swing voters dan undecided voters masih bervariasi. Namun indikator politik menyimpulkan jika tidak banyak perubahan dibandingkan dengan kondisi ketika survei dilakukan, maka dipastikan paslon nomor 01 Joko Widodo, Kiai Haji Maruf Amin sangat berpotensi memenangkan Pilpres 2019 mendatang. Setelah kita analisis lebih jauh, hasilnya itu Pak Jokowi Kiai Ma'ruf itu potensial mendapatkan suara 57,9%. Sementara Pak Prabowo Sandi itu menjadi 42,1%. Nah itu tentu kalau sudah memakai analisis pemodelan untuk memprediksi arah swing voters dan undecided, tidak ada lagi proporsi yang undecided voters. Berbeda dengan survei yang pertama, yang analisis yang pertama yang tetap menyertakan undecided voters 7,2%. Pemirsa, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia memprediksi pasangan Joko Widodo dan Kiai Haji Maruf Amin akan memenangkan pemilu presiden 2019 mendatang. Tingkat elektabilitas pasangan nomor urut 01 ini masih unggul 15,8% atas pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti Indikator Politik Indonesia, Kennedy Muslim. Mas Ken, selamat pagi. Terima kasih telah hadir sama kami di Metro Pagi Prime Time. Mas Kennedy, ini selisihnya 15,7% dari hasil survei, ini kan sampai 29 Maret ya, berarti yang paling baru ya Mas Ken ya. Mas Ken, saya akan langsung tanya, ini kira-kira faktor-faktor apa saja yang kira-kira akan dapat merubah mengenai hasil ini pada saat nanti pencoblosan 17 April 2019? Sebenarnya apabila tidak ada sebuah kejadian yang luar biasa, kita prediksi hasil ini akan tetap stabil sampai ke hari H pencoblosan. Namun tentu saja survei punya keterbatasan dalam merekam militansi pemilih kedua kubu ini dalam datang ke TPS ketika hari H nanti berlangsung. Jadi hal yang bisa masih mempengaruhi naik turunnya elektabilitas ketika hari H nanti sudah berlangsung, yakni militansi pemilih atau biasa dalam ilmu perilaku pemilih disebut turnout rate kedua pendukung kedua. Mas Ken, ini kejadian luar biasa itu kejadian yang seperti apa? Ini kalau kita bicara militan kan paling tidak beberapa bulan ini mereka sudah militan kedua pendukung nih. Nah ini kejadian luar biasa ini apa nih kira-kira nih? Kejadian luar biasa itu misalnya salah satunya skandal korupsi atau skandal yang berhubungan dengan pribadi gitu. Hal-hal tersebut yang biasanya akan membuat banyak perubahan dinamika di angka elektabilitas. Oke, tapi kalau tidak ada, Indikator Politik Indonesia memprediksi paling tidak Joko Widodo memenangkan Pilpres dengan selisih 15,7%, begitu ya? Karena perlu saya sampaikan apa yang berbeda dari survei ini, kita
semakin mendekati tanggal 17 April, undecided voters itu di survei kami menunjukkan penurunan yang signifikan sehingga tinggal tersisa 7%. Sedangkan swing voters ini kami definisikan sebagai pemilih yang masih belum mantap dan masih mungkin merubah pilihannya menjelang Pilpres nanti. Dan berdasarkan survei kami ditemukan bahwa ada sekitar 16,6% pemilih swing voters, 16,9% maksud saya. Ya, 16% ya? Ya, sekitar 16%. Jadi ini bisa diterjemahkan menjadi strong voternya Pak Jokowi ini di angka 46,6. Strong voter paslon nomor 2 di angka 29,2. Swing di 16,9 dan undecided di 7,2. Baik, tapi kalau dari undecided voters dan juga swing voters ini kebanyakan, itu hitungannya ke arah mana nih nanti? Ada hitungannya? Kita melakukan analisis yang lebih mendalam, yakni bagaimana kita menentukan swing dan undecided ini kemana mereka melabuhkan pilihan mereka nanti. Yakni dengan menganalisa faktor sosiologis dan psikologis pemilih undecided dan swing ini gitu. Jadi faktor sosiologis dan psikologis ini dalam pengalaman survei sebelumnya selalu menjadi determinan utama dalam membaca arah pilihan pemilih. Dan kami temukan bahwa undecided terbagi dua secara merata, 3,6 dan 3,6 baik itu ke kubu paslon 1 maupun paslon kedua. Dan sedangkan swing voters agak sedikit condong ke arah paslon nomor 2, namun tidak banyak, tidak signifikan. Jadi sehingga hasil akhirnya dapat ditemukan bahwa angka paslon nomor 1 di angka 57,9 dan paslon nomor 2 di 42,1. Ini karena sisa waktu kan 2 minggu lagi nih, Mas Ken. Kalau misalnya memang mau terus meningkatkan elektabilitas, masih ada peluang tidak? Dan kalaupun masih ada, ini apa yang harus dilakukan? Kan ini tinggal 2 minggu. Ya, yang bisa dilakukan tentu saja dengan sisa waktu ini, yakni mengintensifkan kampanye di lapangan karena bagaimanapun juga pertarungan sebenarnya ada di lapangan, dinamika sebenarnya juga terjadi di lapangan. Jadi bagaimana tim kampanye kedua belah kubu ini bisa memaksimalkan yang seperti saya katakan di awal, militansi pendukung mereka untuk datang ke TPS pada saat hari H. Dan juga yang penting mungkin saya sampaikan, ada kekhawatiran belakangan ini terkait dengan golput gitu. Namun menurut saya sendiri pribadi, golput ini menurut saya akan bisa ditekan karena Pileg dan Pilpres kali ini akan diselenggarakan secara serentak. Jadi ada sekitar 20.000 kursi yang diperebutkan, baik itu di level DPRD, di tiap level DPRD hingga DPR RI, dan ada 250.000 caleg yang akan bertarung. Jadi faktor pemilu serentak itu menurut saya akan saling menguatkan. Kalau golputnya ini bisa diteliti tidak? Ini mereka nanti akan datang ke TPS itu berapa persen jumlahnya dan kemudian arah mereka akan ke arah mana? Kita pernah menanyakan pada survei Desember itu angka golput, yakni ketika kita menanyakan kepada responden apakah mereka akan memilih di tanggal 17 April, itu angka golput sangat rendah, hanya sekitar 1,1%. Baik. Tapi kecenderungannya ke arah mana, mau ke 01 atau 02, sudah diketahui juga, Mas? Ya balik lagi, itu hanya bisa dianalisis dari sosiologis, tapi itu hanya prediksi, kita tidak bisa menentukan dengan definitif. Baik, kalau memperhitungkan adanya golput, ada undecided voters maupun swing voters ini kira-kira seberapa besar itu akan merubah hasil, mampukah merubah hasil prediksi awal tadi dari indikator politik bahwa Jokowi menang dengan selisih angka 15,8%? Balik lagi ke yang saya katakan, dengan predictive modeling statistik yang kita bangun dengan menganalisa faktor sosiologis dan psikologis pemilih dan diselaraskan dengan basis kuat pendukung masing-masing calon, agak sulit kemungkinan bahwa paslon nomor 2 untuk mengejar ketertinggalan di masa sisa 2 minggu ini. Kecuali ada hal-hal
yang sangat luar biasa terjadi dalam 2 minggu ini. Baik, terakhir Mas Ken, ini orang-orang yang sudah menentukan pilihannya mereka masih bisa berubah pilihan tidak dengan sisa 2 minggu ini? Mungkin yang sudah selama ini loyal dengan 01 atau loyal kepada 02 masih bisa berubah pilihannya? Ya, kalau berdasarkan data survei kami, orang yang masih bisa berubah itu ya di angka yang 16,9% ini. Baik itu dari pendukung 01 ke 02 maupun sebaliknya dari pendukung 02 ke 01. Baik, Mas Kennedy Muslim, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi. Mas